Kali ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi dan proses kehamilan pada organ reproduksi wanita. Sebelumnya, perkenalkan saya Ardelia Salsabila Azwar dari kelas 1A Prodi D3 Keperawatan Bengkulu. Selamat menonton. Nah, langsung saja kita masuk ke materi alat-alat reproduksi perempuan, yaitu berupa sepasang ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Ovarium atau indung telur merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, oviduk atau tuba falopi, saluran telur berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Selanjutnya, uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Kemudian vagina, yaitu tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Selanjutnya, organ kelamin luar. Yang pertama, klitoris atau klentit, struktur yang sama dengan penis. Vulva terdiri atas bibir besar dan bibir kecil. Kemudian lubang saluran kencing, lubang vagina yaitu bagian terluar vagina, dan fundus yaitu bagian lipat. Kemudian yang kita bahas siklus menstruasi, fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Kemudian proses terjadinya fertilisasi di dalam oviduk pada organ reproduksi wanita dapat kalian lihat di gambar. Nah, yang pertama yaitu vaginismus. Ialah suatu disfungsi seksual pada wanita yang berupa kekejangan abnormal otot vagina sepertiga bagian luar dan sekitar vagina. Tetapi wanita dengan vaginismus tetap mempunyai dorongan seksual yang normal. Dyspareunia adalah sebuah kelainan yang ditandai dengan timbulnya rasa sakit pada alat kelamin dan daerah sekitarnya pada saat bercinta yang disebabkan karena tidak keluarnya lubrikan vagina. Nyeri antara haid terjadi kira-kira sekitar pertengahan siklus haid pada saat ovulasi. Rasa nyeri yang terjadi mungkin ringan, tetapi mungkin juga berat. Lamanya mungkin hanya beberapa jam, tetapi pada beberapa kasus sampai 2-3 hari. Rasa nyeri dapat disertai dengan perdarahan yang kadang-kadang sangat sedikit. Gangguan haid dan siklus haid. Yang pertama, kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid. Yang pertama, hipormenorea atau menorragia, perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal. Jadwal siklus tetap, tetapi kelainan terletak pada jumlah perdarahan lebih banyak dan dapat disertai gumpalan darah. Kemudian hypomenorea, perdarahan haid yang lebih pendek dan atau lebih kurang dari biasa. Sebab-sebabnya dapat terletak pada konstitusi penderita, pada uterus, pada gangguan endokrin, dan lain-lain. Kemudian ada kelainan siklus. Yang pertama, polymenorea. Siklus haid lebih pendek dari biasa. Perdarahan kurang lebih sama atau lebih banyak dari haid biasa. Haid yang terakhir ini diberi nama polymenorrhagia. Dapat disebabkan oleh gangguan hormonal. Gangguan hormonal yang mengakibatkan gangguan ovulasi atau menjadi pendeknya masa luteal. Kemudian oligomenor. Siklus haid lebih panjang lebih dari 35 hari.
Apabila panjangnya siklus lebih dari 3 bulan, hal itu sudah mulai dinamakan amenorea. Pada kebanyakan kasus, kesehatan wanita tidak terganggu dan fertilisasi cukup baik. Kemudian, amenorea, tidak adanya haid untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih.